Surya Putri, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada minggu ini, kita akan membahas tentang keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan. Kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil, dan penuh pengertian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda, apakah saudara, apakah kebanyakan di antara kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan orang lain? Termasukkah kita menjadi seorang pendengar yang baik? Ingat, satu kalimat alam telah memberikan manusia satu lidah. Tuhan telah memberikan kita. Allah menciptakan satu mulut dan satu lidah. Buat kita, tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Supaya kita dapat mendengarkan lebih banyak, mendengarkan orang lain 2 kali lebih banyak, 2 kali lipat lebih banyak daripada mengucapkan atau berkata-kata. Tapi sayang, untuk zaman sekarang, orang lain lebih banyak ingin didengarkan ketika orang lain berbicara. Justru kita tidak pernah secara empati mau meresapi dan mendengarkan, tapi lebih banyak menyelip untuk ikut nimbrung, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci komunikasi efektif adalah kemampuan mendengarkan. Nah, ini akan kita bahas untuk hari ini. Materinya adalah tentang komunikasi dan kemampuan mendengarkan sebagai kunci komunikasi efektif. Sebelum lebih jauh, kita membahas tentang teori-teori bagaimana sebenarnya teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi. Sekarang kita coba lihat dulu dan kenali dulu ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri dari pendengar yang baik, sehingga nanti Anda bisa mengenali diri Anda dan memahaminya. Orang lain masuk dalam kategori mana Anda? Saudara masuk dalam kategori sebagai pendengar yang baik atau justru yang tidak baik? Sekarang kita mulai dulu dari yang tidak baik. Ini merupakan kalkulasi dari hasil analisis dan banyak sekali penelitian bahwa minimal ada 11 ciri dari indikasi seseorang yang termasuk dalam kategori pendengar yang tidak baik. Dan biasanya orang seperti ini cenderung komunikasinya dengan orang lain selalu bermasalah. Yang pertama, ketika berkomunikasi, kita selalu menyela. Ciri utama pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, sering sekali mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa. Tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain. Bagaimana? Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat atau kata saya. Selalu muncul istilah saya. Kalau sudah ada tuntunan, semuanya serba saya. Berarti Anda selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi Anda. Selalu menuntut untuk dihargai, didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau untuk menghargai orang lain. Yang keempat, kurang memperhatikan. Artinya apa? Matanya keliling kemana-mana, melihat kemana-mana pada saat orang lain berbicara, pada saat orang lain menyampaikan sesuatu hal dan sikapnya kurang baik. Pada pendengar yang baik adalah ketika orang lain berbicara,
kita harusnya antusias, muncul rasa untuk mau mendengarkan, karena ketika ingin didengarkan, maka seharusnya kita juga harus mau mendengarkan orang lain. Yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Jadi, ciri pendengar yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali merubah pokok pembicaraannya. Pada saat orang masih menganalisis soal ini, lawan bicara masih berbicara mengenai ini, bahkan lawan bicara masih berantusias atau belum kelar, tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain. Artinya apa? Secara struktural, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si lawan bicaranya, mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat marah, atau emosional, dengan gelisah memain-mainkan dengan pulpen, memain-mainkan sesuatu hal yang tidak penting, sesuatu yang tidak perlu pada saat teman atau si lawan bicaranya itu menyampaikan sesuatu. Super gelisah. Padahal apa salahnya kita sediakan sedikit saja atau sebagian waktu kita untuk sedikit mau peduli dengan ucapan ataupun dengan komunikasi yang disampaikan, message yang disampaikan oleh si lawan bicara kita. Jadi, kalau Anda berbicara dengan seseorang, dia sibuk melakukan sesuatu, pikirnya entah kemana-mana, matanya bergerak kemana-mana, berarti dia tidak mendengarkan Anda. Kalau ini menjadi ciri Anda, berarti sampai detik ini Anda termasuk dalam kategori pendengar yang tidak baik. Nah, sekarang sebaliknya kita coba lihat bagaimana ciri dari pendengar yang masuk ke dalam kategori pendengar yang tidak baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara. Ketika berbicara, artinya ketika kita berbicara, maka seharusnya kita melihat ke si lawan bicara dengan antusias, karena mata tidak bisa dibohongi. Orang yang betul-betul memperhatikan kita berbeda dengan mata yang arahnya sama tapi nembusnya 7 kilo ke belakang, itu berbeda. Mata antusias binarnya kelihatan. Yang kedua, bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang dikatakan. Jadi, kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya positif, itu bisa kita indikasikan dia mendengarkan, yaitu pendengar yang baik. Kalau antusias seperti ini, indikasi bahwa kita atau lawan bicara kita adalah orang-orang yang memang mendengarkan kita saat berbicara. Karena ini merupakan indikasi awal muasal komunikasi efektif terjadi ketika salah satu dari kita, sebaiknya dua-duanya adalah pendengar yang baik. Ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun terkait proses message yang dikomunikasikan atau mengulang beberapa hal yang dikatakan dia. Jadi, kalau kita mengulang, berarti indikasinya mendengarkan. Yang keempat, tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat si lawan berbicara kita bicara lebih cepat. Seperti kita mengatakan sip-sip, oke, berarti dia kepengen menyepat atau membuat finish komunikasi itu sesegera mungkin, harus berakhir. Tapi kalau pendengar yang baik, dia justru memberikan perhatian seperti dia mengatakan, masa sih? Maka pertanyaannya akan berbeda, jadi bersikap tenang dan emosinya juga terkendali. Itu juga merupakan ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap, yang menggerutkan dahi atau mata semakin mengecil. Itu indikasi kita ikut berpikir terhadap apa yang disampaikan. 5. Tidak menyela pembicaraan.
Karena indikasi yang paling besar dari orang yang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali menyela. Kalau mendengarkan cenderung tenang sampai pada bagian saat dia mempunyai kesempatan untuk berbicara atau diberikan kesempatan untuk berbicara. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai, tidak cepat atau serta-merta, tergesa-gesa, merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan. Satu, argumen pikiran. Jadi, kalau pada saat lawan bicara menyampaikan sesuatu, harus sampai selesai satu titik itu, kecuali lawan bicara ini menuntaskan itu. Jadi, orang disugesti, diberikan kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat. Dan untuk kebanyakan kita tidak berada di kategori ini. Kategori ini membutuhkan proses panjang. Membuat dua telinga diciptakan Allah berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dari beberapa sumber, dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya. Jadi, dari sekian banyak keterampilan itu, keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Jadi, ada beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan dalam bertingkah laku asertif. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi itu yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik. Yang keempat, keterampilan membaca situasi dan keterampilan melakukan persuasi, dan banyak keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tetapi sulit diterjemahkan, apalagi dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928, kemudian diulang kembali 1980, dan terakhir tahun 2018. Hasilnya tidak jauh berbeda, bahwa paling sulit itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau pada tahun 1928 itu ada sekitar 45% menjawab sulit. Kalau tahun 1980 meningkat jadi 53%. Tahun 2018 meningkat lagi jadi 67%. Dibandingkan kemampuan yang lain, kalau kemampuan berbicara setiap orang mampu. Kalau ada kesulitan, dia bisa belajar, tetapi mendengarkan tidak bisa. Kita pelajari itu naluriah, insting. Rasa membangun rasa, menghargai orang lain butuh proses panjang. Tidak bisa seperti kita membalikan telapak tangan. Mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan. Mendengarkan itu merupakan proses aktif. Menerima rangsangan ataupun stimulus yang sampai ke telinga. Mendengarkan adalah keterampilan sangat penting dalam penentuan aktivitas komunikasi, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena itu, kita harus ingat keterampilan ini memanfaatkan bagian terbesarnya, yaitu terletak di hati kita dan perasaan. Banyak hambatan dalam kemampuan ini atau keterampilan ini. Sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan diri sendiri, maka pikiran kita bergeliat kemana-mana, sehingga lupa atau tidak peduli dengan lawan bicara. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Saat atau ketika kita lagi berkonsentrasi dengan seseorang atau sekelompok orang, tapi masalah eksternal terjadi. Laporan ini dibuat, SMS diterima, WA dibalas, tidak akan pernah memperhatikan, maka stimulus tidak berfungsi. Hati dan rasanya tidak berfungsi atau berjalan. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa hingga sesuatu sesuai dengan sikap
dengan prasangka, dengan kebutuhan, dengan nilai diri kita, itu yang sangat aneh. Ada kecenderungan merekonstruksi berita atau message yang disampaikan, cepat sekali menyimpulkan berdasarkan asumsi pribadi, padahal belum tentu ke sana. Betapapun pintarnya kita tidak bisa merekonstruksi, membuat menyimpulkan layanan cepat-cepat apa yang telah disampaikan orang lain atau si lawan bicara itu. Yang keempat, karena faktor kawan ataupun lawan ternyata sangat mempengaruhi. Kalau kawan, kita dengan rasa maka kemampuan mendengarkan jadi berfungsi. Sedangkan kalau lawan, betapapun benarnya, betapapun baiknya, betapapun hebatnya si lawan itu, kecenderungan kita mendengarkan maka akan menjadi terabaikan. Yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Artinya, hanya dalam pesan pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan menanyakan apa yang diharapkan. Jadi, harapan yang disampaikan bukan dengan apa yang dikatakan. Seharusnya kita mendengarkan itu dengan apa yang dikatakan, bukan apa yang diharapkan. Ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan, keterikatan di antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga yang sekedar mendengarkan yang masuk kiri dan keluar kanan, diam dan berusaha untuk menyimak ketika orang lain berbicara, sama halnya ketika kita ingin dihargai orang lain untuk didengarkan juga. Tidak memotong pembicaraan, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum sampai ke tahap yang kita inginkan, kita dipotong orang lain. Itu sangat tidak enak. Maka jangan pernahlah melakukan hal yang sama. Tidak meninggalkan lawan bicara sendirian, bukan secara fisik, tetapi saat lawan bicara sedang berbicara di komunikasi pikiran, kita ada di mana-mana, tidak menepis pembicaraan lawan, dan tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai atau lebih pintar sehingga penghargaan menjadi hilang. Maka ini seharusnya terjadi di antara kedua belah pihak. Jadi bahwa Allah menciptakan manusia itu ada maksud mengapa Allah harus menciptakan manusia, dua telinga dan satu mulut. Kenapa bukan dua mulut dan satu telinga? Itu berarti karena ada tuntutan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita seharusnya lebih banyak mendengarkan. Maka dengan mendengarkan, kita bisa lebih menghargai orang lain. Dengan mendengarkan, kita lebih banyak belajar, dan dengan mendengarkan, kita mengurangi dosa. Dan juga dengan mendengarkan, kita tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi dengan mulut yang banyak, lidah tidak bertulang, kita merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih terhormat. Menyakiti perasaan orang lain, lidah yang tidak bertulang ini menyakiti rasa yang terdalam, tidak bisa diucapkan dengan kata maaf. Selesai. Hubungan mungkin tetap baik dengan kata maaf ketika orang lain tersakiti, tetapi hati yang tergores tidak bisa diobati dengan begitu saja. Luka akan tetap akan terjadi dan bekasnya akan tetap selamanya ada. Ini yang seringkali kita lupakan ketika mendengarkan. Ketika kita membangun kemampuan mendengarkan, maka sebenarnya hubungan komunikasi efektif akan terjadi dan hubungan emosional antara satu dengan lawan bicara akan terjadi, sehingga dunia ini akan menjadi damai dan tentram. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya, Salma Khairia Putri. Bila saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.